Pasal saat ini kita membahas istinja. Istinja itu apa? Istinja itu bersuci atau paribasan, bersuci dari kencing ataupun berak. Jadi paribasa Jawane itu cebok. Dawuh musannaf wal istinja wajib. Istinja itu hukumnya wajib. Minal baul wal wa'id. Kewajiban di sini kalau kita telusuri ya berarti karena apa? Karena ditakutkan tadomuh lin najasa. Tadomuh itu keberatan karo najis itu hukumnya haram. Jadi contoh sederhana itu enak telak lenco, telak cecak itu tak ngidulanan tak ubeng-ubeng di tanah itu jenenge tadomuh bin najasa, dulanan najis itu gak boleh kecuali ada hajah. Nah, istinja ini makanya diwajibkan karena menghindari tadomuh bin najasa. Secara otomatis nak gak cebok iku wis otomatis celono sarung sing tinggi itu malah najis. Endingnya bagaimana kalau tidak disucikan? Tur engko lali nak wayah salat pakaian sing tinggi ngising tinggi nguyuh sing gak cewek mau kena najis, endingnya nak kuwi tinggi salat malah pakaiane najis malah gak sah. Padahal syaratnya salat suci pakaian, suci tempat, suci badan ini maupun dari hadas maupun dari najis. Suci pakaian, suci tempat, suci badan. Nah, istinja cebok ini hukumnya kalau di sini langsung divonis wajib. Kalau di kitab lain contoh dalam Sulamul Taufik, Matan Sulamul Taufik ngomongnya wajib tapi masih ditaklek dikomentari wajib inda iradati sholah, ketika menghindari sholat baru wajib istinja. Ini juga dengan catatan tidak takut tadomuh bin najasah, tidak takut najisnya ini kemana-mana. Takut najisnya nanti kemana-mana di sini nanti malah haram. Pokoknya bahasa sederhananya yang disampaikan Imam Abu Syuja ini ya wis istinja itu wajib titik. Nah, caranya piye istinja? Wal afdal ayastanjiya bil ahjar tsumma yubdi'uha bil ma. Yang paling utama afalu tafdil kemasukan al ini biasanya faedahnya itu ter ataupun paling. Kan kalau afalu tafdil itu kan artinya macam-macam. Ada sing lebih utama, ada terutama, ada yang paling utama. Nah, afalu tafdil yang kemasukan al ataupun afalu tafdil yang disitu dimudofkan, jadi nanti faedahnya itu ter. Hanya contoh khairul bariyah, sebaik-baik manusia, paling baik manusia. Yang afalu tafdilnya ijen tanpa mudof tanpa al. Nah, ini lebih utama, ada yang dibanding lebih utama dari apa. Nah, wal afdal yang paling bagus ketika di situ istinja bercebok, bersih dari kencing maupun di situ berak, ayastanjiya bil ahjar tsumma yutbi'uha bil ma. Dia itu beristinja pertama dengan menggunakan batu, lalu diteruskan dengan menggunakan air. Kenapa? Karena batu di situ membersihkan kotoran ainiyah najisah. Terus air ini menghilangkan najis hukmiyahnya. Najis ainiyahnya ini ainiyahnya najasah ini hilang dengan ahjar. Terus air ini
menghilangkan asarun najasa. Jadi bagi tugas. Neng kalau repot kan repot terus dua tusek baru menggunakan air. Nah repot waya juyu ayak tasyira alal ma'u ala talatati ahjar. Boleh untuk meringkas dari keduanya, salah satu dari keduanya ngobani tok. Menggunakan air saja au ala talatati ahjar atau menggunakan 3 batu. 3 batu yunki bihinal mahal, yang di situ membersihkan. Ketiga batu tersebut bisa membersihkan tempat sing kena najis. Jadi 3 batu tersebut yang sudah bisa membersihkan kotoran. 3 kok belum bersih, ya berarti masih perlu tambahan batu lagi. Jadi 3 ini minimalis. Kalau belum cukup, belum bersih, ditambah lagi sampai yunki al mahal, sampai bersih, bisa membersihkan tempat. Ini bisa pilih salah satu, menggunakan air ataupun menggunakan batu. Saya itu istilahnya cewek batu, coba dolan, orang nemu banyu, melaku terus uripe. Adalah kebelet buyuh atau kebelet miseng di tengah dalan, ranek banyu, ya wes solusine watu. Batu itu bukan tanah, beda lagi. Ya batu yang keras itu. Mene lah. Jempol sikil, ya apa-apa. Batu gede sidik, sampai epek, setengah epek. Ini kan batu ini sing halus, ya kasar ya larut. Loro kabeh. Yang penting bisa menghilangkan ainiyah najasahnya. Terus faida arad dalik tisar ala hadihima fal ma'afdal. Andaikan ingin menghendaki meringkas, maka air ini lebih utama daripada batu. Ini yang al-afdal, yang lebih utama lagi, yang paling utama batu dulu, terus diikutkan dengan menggunakan air. Ini kalau ingin meringkas ya wis banyu cukup. Yang penting ainiyahnya hilang, sifat-sifat najisnya hilang. Jadi sifat itu ya warna, rasa, rupa. Rupanya enggak enak, warnanya juga enak, baunya ya enggak enak. Itu dihilangkan ketiga sifat najis. Itu wajib hukumnya untuk beristinja. Itu makanya ada hadis itu yang menerangkan tentang kebanyakan orang disiksa kubur itu karena masalah istinjaknya kurang beres. Itu bisa menyebabkan adab di dalam kubur lah. Kenapa kok sampai disiksa? Endingnya apa? Endingnya itu kalau istinjaknya nggak beres, secara otomatis najis ini kena pakaian. Nah kalau nggak sadar kena pakaian itu, pakaian tersebut menjadi terkena najis, terus tinggal sholat, malah sholatnya enggak sah. Jadi sholat koyok enggak sholat, sholat nih enggak sholat. Yo gampang-gampangannya perkara istinja itu membersihkan dari kotoran. Terus sunah-sunahnya, diantara sunah-sunah istinja yang supaya dilakukan, kalau dijauhi wayajtanibu istiqbalal qiblah wastiqbaroha fisahra. Seorang qadhi hajah, orang yang sedang buang hajat, kencing ataupun berak, ini supaya tidak menghadap kiblat. Ketika tempatnya fisahra, di lapangan atau di tempat terbuka. Ini kalau sudah tempat yang di situ ditetapkan atau memang dikhususkan untuk nguyuh karo ngising, ya wis arep madhep endi wae ra masalah. Jadi kemekruhan menghadap kiblat kan sampai apa. Nah, ini makruh, nah, misalnya madhep kiblat ini enggak namanya makruh.
Wastanibu al-baul wal ghaid fil ma'i raqid. Terus lagi supaya menjauhi kencing ataupun berak di air yang diam. Ini sumur diisi banyu wa perkara. Terus watah tasyajarah al-musmirah, di bawah pohon yang mengeluarkan buah, durian di sini kala waktu mengeluarkan buah. Takutnya apa? Ngising-ngisar pelengnya tiba pas ngetelekan jijiki ngalean. Ini makanya hukumnya makro ya di situ. Nah, pohon-pohon yang di situ nggak berbuah ya nggak jadi masalah, nggak jadi bahasa. Terus lagi yang dimakruhkan wafid torik, di jalan, di tengah jalan atau di pinggir jalan, kurang gawe ya. Kalau sekarang mungkin kayak nggak enak wong uyuh pinggir jalan, dicoba wong sing jelas-jelas. Masalahnya sudah punya apa namanya, ibaratnya WC atau kakus sendiri-sendiri. Kalau orang dulu banyak. Wadili di tempat bernaung, cara kene angkringan. Karena dulu tempat berenang ya tempat yang rendah. Yang angkringan di sini ya, perkara. Ini sore angkringan lah, orang-orang pas angkringan lungguane. Ini sore angkringane di sini ngising ngono kan ganggu wong istirahat. Itu nyaman. Terus wasakbi makruh juga nguyuh atau ngising ning leng ngerti ya? Leng itu bolongan mengisor. Sing biasanya kan nek sini ula dulu welut. Ya ini bentuk rasa toleransi umat Islam pada hewan-hewan. Jadi nguyai pitik pada padha hukumnya kayak nguyai leng. Itu bahasanya demikian, bentuk toleransi kepada hewan. Karena apa? Menyakitkan hewan yang ada di dalamnya. Termeneh juga jogo-jogo, jangan-jangan leng itu di nggone makhluk halus, utawa sing apa-apa, malah molo. Wong kono maljine agek istirahat, agek ngobrol-ngobrol tau uyoi. Ya dijotos. Bar balik-balik terus nih metot ditambah noro-noro nek ra mari-mari. Ya ra mari wong ditabuk jin. Awake enggak ngerti, tapi kono piye meneh sapa sing enggak pegel agek lungguh-lungguh diuyuhi. Ayo ngamuk. Paling minggir. Minggir sekadung goblok kabeh. Iku banyak kejadian semacam itu ki. Terutama sing sering-sering uyuh, sering-sering ngising ning sak nggon-nggon. Iku ditakutkan sing disini sing diuyuhi iki panggonane jin. Sik anak-anake jin akeh dolanan pasaran. Awake ora ngerti, moro-moro tur ngono. Oh bapaknya nggak terima, anaknya cilik mungkin ora wani nabuk kan, lapor pak aku diuyoi Om Nafi, wah moro gaplok, sidane apa loro ujung-ujungnya, mulane anak cara orang tua ngarani loro apa loro kesabet jim, ya memang bener, perkara niku, ya nggak ada salah apa-apa, cuma kita manusia nggak tahu kalau itu tempatnya jin. Nggak sadar, mulanya kan Nabi ngajari ketika mau berbuang hajat ini ada doanya. Wahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Minta perlindungan dari jin lanang, jin wedok. Wis kabeh. Ya syukur tur ngono wae kenekan ya dikaplok. Lah nek wis nggo tameng kan masih kenekan kan rodok setengah aman ngono. Masih tamenge rodok jebol sithik kan nyerempet tok lah palingan ngono. Bahasanya demikian. Banyak kasus-kasus semacam itu. Ya piye ra nesu wong ora salah apa-apa kanjine. Moro-moro tak uyoi sapa sing gak pegel. Contone wae awake agek ngobrol ngene iki enek kucing mencolot ning panganane awake. Ngamuk ta ora? Ayo ngamuk.
Oh kucing kurang ajar bengkolan. Bandem kucing. Kucingnya ra ngerti apa-apa, ora duwe ra nalar dinawi panganan. Padha wae kita juga enggak nalar, nah itu panggonane jin. Nah di sini hukumnya makruh tempat-tempat demikian. Nah, sengaja pisan ngono malah jelas. Contoh nek wit asem kudu diangkerno karo masyarakat. Iki panggonane jin. Anak kendel langsung wayah wong akeh uyu ana. Jin-jin apa kon teko dine tur ra ngono nak wani tapi om. Agak wani ya jangan coba-coba. Ayo wis dodo sini. Wis dodo. Ada cerita-cerita sing kaya ngoten niku. Ya memang kenyataan nggih ngoten. Pacak ditakani wong tuwa, lorone apa? Mbah kesambet jin, dikaplok jin lakno meta terus. Apa ya iya, ya kronologi ini piye mungkin seperti itu. Kita kadang lewat nggak sadar. Lewat pas kebut-kebutan. Utawa lewat biasa, delalah. Ning kono ning dalan iku mau ana jine akeh dolanan. Pemene jine akeh pacaran tok terak ya ngamuk. Ujung-ujungnya ya dibandem karo jin balik lara mriyang. Yang pentingnya dengan itu tentuku. Kita kalau sudah berhubungan dengan makhluk yang kasat mata yang tidak jelas, ya bermaka ya bismillah paling enggak ngono. Karena Kanjeng Nabi marahin ketika keluar itu paling enggak kita baca Qul a'udzu birabbin nas atau qul a'udzu birabbil falaq. Itu ada doa pengaman dari jin dan juga manusia. Ini satu jin mati wanas. Jelek-jeleknya jin dan juga manusia. Itu diatur di syariat itu sampai telitinya demikian. Kenapa toh makruh, kenapa toh enggak api? Sok-sok itu kayak ngono. Sing piye? Apa meneh leng-leng iku senengane jin iku manggon-manggon ning kayak ngono iku. Itu contoh. Terus meneh marga itu kan enggak entuk nang ning kitab liya iku balung kewan itu tinggal istinja. Balung kewan tinggal istinja nggo ngresiki najis. Tinggal lap uyuh atau ngelap tai. Ini malah sebagian ada yang mengharamkan, ada sebagian yang cuma menghukumi makruh. Kenapa? Karena tulang ini makanannya jin. Jin-jin yang Islam terutama itu makannya tulang. Ono jin sing pakanane batang. Macam-macam makanannya itu. Ada yang makanannya tulang, ada yang makanannya senengannya bau-bau gosok, bau-bau batang, bau-bau keceren. Terus kalau paribasan kalau jin-jin muslim, jin-jin baik pak tulang itu pakanannya. Nah sing batang-batang ini pakanannya setan, sasarannya sama ngoten niku. Itu makruh. Tulang. Yo ning leng. Ya sing dikira wae iki jangan-jangan iki panggonane epret ya lah tau yoi ngamuk. Nah, wala yatakallamu 'alal baul wal ghaid, supaya tidak berbicara ketika kencing dan juga berak. Ini juga makruh. Ngobrol, yo harus ngobrol sing karo nyanyi. Wala yastaqbilu syamsa wal qamar wala yastaqbilu huma, supaya tidak menghadap matahari dan rembulan, wala yastaqbilu huma, dan juga tidak mungkuri matahari dan rembulan di malam hari, matahari di berarti madhep ngalor utawa madhep matahari. Nah cuma wala stabiruhuma ini nggak ada qaid sama sekali. Sing makruh itu cuma ngadep matahari karo madhep rembulan. Yang ngungkuri rembulan karo matahari
Ini pendapat yang masyhur, yang utama. Yang masyhur ini enggak ada kemakruhan yang disampaikan oleh Imam Nawawi, bahwa tidak ada kemakruhan untuk mengkuri rembulan ataupun mengkuri srengenge. Anna sahih al-masyhur annahu yukrahu istiqbal dunal istiqbar. Sing dimakruhna itu madhep tok kudu mungkur. Nah, itu diantara hal-hal yang perlu dihindari. Ngomong ngomong waktu kencing ataupun berak, ini juga nanti ada permasalahan sendiri lah. Wayah ngising ning ngarepan ku enek wong arep kecaka tulo piye, dawa enek wong mlaku ora ngerti nak ngarepe ku jomblangan utawa lubang ya, nah itu beda permasalahan. Masya ngising tapi untuk niat menolong, wes awas enek ulo, nah itu enggak ada masalah. Hukum awal ya supaya ben fokus ngono lah, ngisingnya fokus. Jadi ngising itu fokus ora nyambi kali bahasa ngoten. Dia ada tempat-tempatnya sendiri-sendiri. Untuk diantara kemakruhan ketika kita qadhi hajah ataupun buang hajat, baik itu berak ataupun kencing, ya paling tidak bismillah lah, Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, ya Allah aku minta perlindungan dari setan lanang atau setan itu. Jadi saya wayah munduh ngepas-ngepasi setan ku arep jotos iku sanek tamenge, ya di bahasa ngoten. Masa tamenge pecah iku paling kan mek kenaan serempetan. Nek ora tameng-tamengan moro-moro mantur tur pas ngepasi anake jin, bapake ngamuk ya dikaplok. Mulih-mulih medhot lara panas. Kan enten ta banget niku. Kathah. Sering ngilang ya. Ditakoki lara apa ora tameng lamar-lamar kesambet jin. Ini cerita-cerita masyhur ya, kayak kudu percaya kayak enggak, tapi kenyataannya memang begitu. Karena syariat juga mengatur buang kotoran itu aja sembarangan. Anak nggone cari biasa ngoten. Ya enek etikan. Buat telek iki lho ya enek ini aturan. Itu kabeh itu ada aturan. Kita lanjut ke pertanyaan Om. Yang jelas hukumnya wajib istinja itu. Kan memang nggak menemukan air ya pakai batu. Ditakutkan apa? Ditakutkan itu tadi, kalau kita nggak istinja, itu nanti kalau kotorannya kena pakaian, nah itu dikhawatirkan kita lupa tidak membersihkan pakaian itu terus tinggi sholat. Nah ini yang menyebabkan sholatnya tidak sah. Terus kadang kurang tuntas, itu juga permasalahan. Kadang wis bar cewa kaya enak sing metu meneh, itu juga bahaya. Kenapa? Karena kurang tuntas. Makanya disunahkan nek sing wong lanang itu dipliriti batane. Itu supaya apa? Supaya tuntas. Ya Kanjeng Nabi marah ini nak dipliriti apa mau dipliriti sik, dipijiti kene nek sing wong wedok. Supaya tuntas. Kantung kemihnya emang benar-benar kosong, kantung kemih itu tuntas. Nah, kalau sudah dipiriti baru dehem 3 kali. Berarti yang dehemi itu ya ora iku ora dehemi cewek, dehemi wong anu. Sebenarnya kalau praktek istinja ini ya susah-susah gampang. Berkata kalau duduknya ini kan sunahnya kan apa ya? Jongkok.
Kalau berdiri ini makruh hukumnya. Jongkok. Lah jongkoknya paling sing paham kita kan jongkoknya ngene ya, jongkok wong uyo. Padahal sebenarnya kalau mohon maaf. Ini kalau jongkok dalam istinja, ini begini prakteknya. Ini diajukan begini satu. Nah, kayak gini. Ini kalau mau kencing. Ini kalau sudah keluar semua, ini kan nggak perlu pegangan apa-apa, terus ditok ning ngene mantul dhewe kan. Nah, ini kalau sudah keluar semua, lah ini enak digeser ini. Jadi ketika kita geser begini, nah ini secara otomatis ini sudah koyok iku melirit usus utawa yang di situ saluran kencing, saluran kantong kemih. Nah, ini diputar gini. Nah, bariku dipeliriti nek sing wedok sing dhuwur kene. Nah, sing lanang iku batange mau dipeliriti 3 kali. Nah, bar ngono aku nek urung yakin isik regane atas meneh paling enggak dehem. Deheme ya ora fungsi yo. Dehemi pitik yo. Mau latihan dehem terus dino ora rampung paling. Dalam dehem itu kalau dehem dalam kencing ini kan memang disunahkan dehem. Tujuannya apa? Untuk mompa supaya kandung kemihnya ini memang keluar semua. Jadi nggak netes meneh atau nggak enak perasaan sing metu meneh. Jadi apa? Ambil napas terus ditahan terus ditokne. Jadi apa koyok piye ya koyok dikompo, jadi jero iku dikompo. Lah nak lah fungsinya apa kan gak nalar toh. Sedangkan sing dipraktekkan selama ini kan koyok ngono. Nak bar nguyuh iku dehemo ben ora netes meneh. Lah deheme ngono tok. Lho fungsine dehem iku gen iso nuntasno kandung kemih. Lah nek lha apa fungsine maksudnya Kanjeng Nabi kan gak masuk akal. Masuk Kanjeng Nabi marah gak masuk akal. Itu tadi ternyata kalau diruntut lihat hadis yang musasal praktek dari apa namanya istinja itu demikian tadi, duduk itu begini satu, nah begini, duduknya begini, udah lumayan emang. Nah enak karena ini geser ini ya kayak fashion. Nah, dari kok dipeliti yang wedok dhuwur farji. Diteliti, kok sep dilosor kabeh. Nah, tahu batangnya diurut 3 kali. Nah, bar diurut baru dehem. Gak keras dehem. Dehemi wong, ora dehemi uyuh. Bedane dehem uyuh karo dehem wong ngono iku. Ganti anyang-anyangan ya bener kalau gak anyangan. Nah, kayak apa? Kayak ngumpa. Loh, iki nek gak dipraktekno angel, ndak ngerti. Baru ya iku senane dehem. Lah iku dehem apa? Ndak gane fungsine. Mang nyopo wong. Iki nguyuh. Tujuane dehem wayah nguyuh iku supaya kantung kemih iku tuntas. Jadi perlu pemumpaan. Ya agak kencang. Itu ketika memang masih dirasa belum tuntas. Kalau sudah tuntas ya wis beres. Demi wong liwat. Ya hukumnya terus. Ya Hukum pikir bau rasa hilang masuk karet ini termasuk. Kalau karet kan hukumnya suci. Ya, getah itu kan suci. Maksudnya? Maksudnya kan yang hilang ini kan harus hilang rupa, najis juga najis, bau, terus warna. Terus kayak karet ini termasuk terus bersih, tapi bau itu hilang. Ya itu kan bau, ya bau karet. Sedangkan hukum karet itu kan suci tumbuhan. Jadi masuk bau kaya apa?
laburan adus banyu karet salat ngono jane ya sah-sah wae. Nah ning kaya-kaya kan ra pantes nek ngono to ya. Bauke. Ora pede. Apalagi di situ adalah sholat ataupun yang lain-lain. Yang mana siji pangeran ku ya seneng wangi-wangi, malaikat ya seneng wangi-wangi. Jadi ya bau-bau yang tidak enak itu dihilangkan. Karena jane secara jujur-jujuran mau diambil hukum. Hukum itu wong sing isik nggondo bar mecat, sing bauke ra ilang iku makruh mlebu masjid iku. Tok. Ora iya ganggu. Ganggu padha wong ini Ganggu, hukumnya makruh sama aja, sama halnya orang itu dimakruhkan ketika bar mangan bawang. Kan hukumnya makruh. Wong bar mangan bawang ababe kan gak enak. Iku mlebu masjid iku ganggu tanggane. Sing wis mau wayahe kusuk iya kanak butuh weruh tanggane ambekan amin. Wah, lah iki seger men iki. Malah rono. Jadi bisa menimbulkan taswis. Hal-hal yang dapat mentaswis orang atau mengganggu orang ini hukumnya makruh. Mulane kaligrafi tulisan-tulisane masjid-masjid sing apik-apik enak ngganggu wong, yaiku hukumnya makruh malah. Hukumnya makruh. Utawa salat, yo pakaian sing enek tulisane coblos nomor 2. Iku kan secara otomatis ganggu wong to. Sing ning burine. Wadimor lah iku contoh sederhana. Ya Allah Akbar ngarepe coblos nomor 2. Kan paling ngerak, paling ora iku masih lambe ora omah. Ora muni iku maca coblos nomor 2. Batin. Lha iku tas wis. Ridu khusuke wong salat. Ini beda tempat juga beda. Masjid di Bambari itu kalau sampai di situ bisa mendatangkan taswis. Tapi nak yakin mesti ganggu, wah haram malahan. Malah haram. Contoh sederhana yang diambil contoh itu bacaan Al-Quran malah. Enek wong sholat, terus wong sholat kita mlebu masjid, lungguh terus maca Quran rada banter. Iki mesti ganggu. Padahal bacaan Quran. Bacaan Quran ganggu wong sholat ini sampai hukumnya haram. Gak boleh mengeraskan suara. Itu ketika tempatnya di masjid. Tur sing maca iku tekone keri. Itu nek sing maca dhisik asline wis maca. Qul ya ayyuhal kafirun wis banter. Enek wong teko Allahu Akbar. Lah kok ngerasa keganggu ya pekok toh. Wong tekone dhisik sapa kok kowe ngerasa keganggu. Rasa keganggu iku nak gangguane keri. Contoh dhewe salat terus enek wong bocah lha iku keganggu. Lah iki wis darusan bareng-bareng rame terus dhewe salat. Kok sampai memberhentikan orang yang baca Al-Quran, nah ini beda masalah. Wong ini tempat umum. Tempat umum itu hukuk mustarokah, kabeh kuwi untuk manfaatno. Ya ada batasan toleransi semacam itu tadi. Sing ganggu, sing keganggu iku sing keganggu sing dhisik. Jadi hukum mustarokah larinya nanti ada bab sendiri pembahasan tentang hukum mustarokah, tentang permasalahan masjid, permasalahan jalan, terus portal. Nah, itu larinya hukum-hukum mustarokah. Jadi intinya dalam hukum mustarokah itu bagaimana? Hukum mustarokah ini adalah hak-hak yang diperserikatkan. Bahasa hukum itu hak. Hak-hak yang diperserikatkan, yakni siapapun itu boleh mengambil manfaat. Neng catatannya pengambilan manfaat tersebut tidak sampai mencegah orang lain untuk memanfaatkannya. Contoh sederhana jalan, terutama yang di sini-sini, di daerah Musirawas. Kalau sudah hajatan, jalan ini ditutup total, jebret. Loh,
jalan ini nggone sapa? Nggone mbae dhek. Jalan ini kan punya masyarakat umum. Masyarakat umum ini berarti larinya ke hukuk mustarokah. Kabeh duweni hak. Nak kabeh duweni hak, awakmu ya entuk ngehaki, entuk menggunakan ning aja nyegah wong liya. Paribasan kalau ada hajatan terus ning tengah dalan jebret ditutup portal jebret. Lah terus wong arep liwat ning ndi? Wong arep liwat, arep gunakne malah ora iso. Lah ini kan menghalangi haknya orang lain. Ini kalau dalam Islam perkara itu hukum mustarokah. Contoh sederhana itu masjid. Masjid kita bawa sajadah. Sajadah ini nggak gawe mulai. Moro-moro digelar ning kono burinan imaman terus. Dengan niat apa? Supaya nggak tinggoni wong. Saking pingine sop awat. Saking pingine sholat ning mburi imam. Loh, nek wis digelar sajadah ini, pahame wong. Iki panggonane Hendri. Kan malah nggak wani mungkin. Sedangkan Hendri ning ndi? Hendri sik motong. Ya nek wong ditunggoni ngene enggak masalah. Wonge mbone ndi? Lah ini kan bimujarrati gelar sajadah tok. Iki kan wis nyegah wong lain untuk memanfaatkan tempat ini. Padahal tempat ini adalah hukum mustarokah. Semua orang sama boleh menghayati. Paribasan sapa dhisik ya kuwi sing berhak, itu namanya hukum mustarokah. Di tempat-tempat umum. Itu nanti ada bab sendiri dalam pembahasan tentang hukum mustarokah. Jalan terus apa masjid, sukat itu sukat sing pinggir dalan. Iku hukum mustarokah. Maksudnya ning tanah pemerintah. Nak tanahe wong iku sebenarnya ya nggone wong. Nak ngarit ya izin karo sing duwe. Ya bahasa suket wae lho. Karena itu tumbuhnya di tanahnya orang lain, berarti ini adalah apa-apa yang ada di tanah orang itu adalah milik orang tersebut. Jadi aturan mainnya ya wes. Ya nak pengen mulus kabeh ya ngerit, nak ning lemahe wong ya taren, lek suketmu tak jimuke. Tapi nek wis nyangka wae iki sing duwe seneng ya wis karepmu nak ngono. Wis beda meneh. Seneng diresiki. Nah, maksudku sing hukuk mustarokah iku hukuk suket-suket sing kono tukul ning pinggir dalan, sing lemah tersebut tanpa pemilik, dalam artian gone pemerintah. Lah nek gone pemerintah iku rakyat sapa wae oleh. Kok dalan-dalan sapa gone pemerintah. Jadi sapa wae oleh, dengan catatan ora nyegah wong liya manfaatna apa nanti barang tersebut atau fasilitas tersebut. Contoh jalan untuk lewat fasilitasnya. Ini enggak sampai mencegah. Itu namanya hukum mustarokah. Itu nanti kita ada bahasan di dalam muamalah. Ini kita masih ubudiyah. Jadi secara garis besar gerakan kita hidup di dunia ini kalau enggak ubudiyah ya sosial ataupun muamalah, hubungan kita dengan Sang Pencipta, hubungan kita dengan makhluk. Nah, hubungan kita dengan Sang Pencipta ini dikonsep dengan dengan konsep ubudiyah. Puasa, sholat, zakat itu larinya ke ubudiyah. Dan nanti ada hubungan kita dengan sosial atau dengan makhluk, ini namanya bermuamalah. Ana hubungan makhluk karo menungso, ana hubungan makhluk karo kewan. Itu sakliyane menungso itu juga ada aturan. Iya carane hubungan karo manuk, enak ada caranya. Paling tidak memberi kebebasan kepada hewan tersebut. Manuk wayahe rabi ya dirabekno. Itu juga namanya bermuamalah dengan hewan. Dhewean terus kok jerene lah wonge sing duwe urung rabi mosok kang kabehne. Itu nanti ada. Kita ini baru ke ubudiyah dalam konsep istinja.
Ya nggak lepas, ya cuma dua itulah yang dibutuhkan. Kalau nggak hubungan karo pangeran, juga hubungan karo makhluk. Ada hubungan mbek sapa meneh? Wong nek nggak makhluk ya pangeran. Sak liyane pangeran iku makhluk. Ya nek liyane malaikat makhluk. Menungso makhluk, kewan makhluk, suket makhluk kabeh kalau nggak hubungan dengan pangeran ya hubungan karo makhluk. Lah sing hubungan karo pangeran ini dalam Islam di konsep dengan konsep ubudiyah sing berhubungan dengan menungso atau dengan makhluk dan lain-lain, menungso dan lain-lain, ini dikonsep menjadi konsep bermuamalah atau muasyarah bil ma'ruf. Yang penting bagus, yang penting saling ridho. Itu nanti kalau dalam akad-akad muamalah kados bek jual beli ataupun ijarah rental ataupun rohen di situ gade ataupun kordu perhutanan ataupun kirot akad tanam saham, itu nanti ada konsepnya masing-masing dan ada aturannya masing-masing. Dan ini dalam konsep ubudiyah itu tadi kembali lagi dalam bab istinja ada cara-caranya yang wajib yang penting dihilangkan, dibersihkan ainiyahnya, datiyahnya, wujud najis itu dihilai, warna ya diusahakan hilang, bau ya dihilangkan. Dan nek cewek ngising piye, mosok iso ndelok warnane sik apa ora, ya wis dikira-kira ae. Kira-kira iku bauke sik apa enggak. Nek digragapine kok isik mambu berarti urung rampung. Dicewoki meneh sampai resik. Ya dengan ilmu kira-kira kan iso to. Nek wis dites kan wis ngerti, oh berarti butuhnya banyu sakmene kosokan ping sakmene iki baru hilang. Nek isih ukur-ukur berarti urung hilang. Tujuannya menghilangkan. Dengan kira-kira saja, enggak perlu kita ngambu-ngambu silite dhewe ora iso. Mesti kira-kira wae baunya hilang. Orang siwa urung berarti telu. Telu urung berarti Pak. Kosokan telu urung berarti tambah. Wis mboten. Itu intinya pembersihan dalam istinja, ainiyahnya, datiyahnya, sifat-sifatnya itu supaya dibersihkan dari bab suci. Terutama yang paling perlu diperhatikan itu kelancaran. Bar nguyuh iku wis beres ngoten lho, mboten netes meneh utawa kaya-kayaan sing metu meneh karena enggak tuntas. Nah, efeknya kalau enggak tuntas bagaimana? Ya wajib cewek meneh. Terus pakaiannya mau malah jadi najis. Caranya piye kayak mau iwe. Nak ngising rumah saku aman-aman baik, kalau ngising kalau selagi ini enggak mencret itu beres. Cuma nguyuh ini yang sering itu. Kayak ngelondor dhewe, ada sisa-sisa itu makanya diurut terus didehem, dikompo nggo dehem. Deheme sing rada tenanan ora kok dehem wong. Ngono. Kok kene dak fungsine nggo apa lah Kanjeng Nabi marahi mosok ya ngono. Tujuannya supaya membersihkan kandung kemih dari sisa-sisa baul, sisa-sisa kencing. Itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang dalam bab hal-hal yang membatalkan wudhu. Alhamdulillah, wallahu a'lam.